Hai YouTuber, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film hebat, yang dirilis pada tanggal 28 Maret tahun 2014 silam. Film yang menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Nuh, saat ia mengemban tugas mulia dari Sang Pencipta. Film ini, dilarang tayang di banyak negara, karena alurnya yang berbeda dari kitab suci. Menanggapi hal itu, sang sutradara, Darren Aronofsky, menegaskan bahwa film ini, terinspirasi, bukan mengambil kisah dari kitab suci. Jika kamu penasaran, dengan kisah Nabi Nuh di dalam film ini, mari siapkan kopi, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan sejarah terciptanya, langit, bumi, serta penyebab diusirnya Adam, dari surga. Setelah di bumi, Adam dan Hawa memiliki 3 orang putra. Di antaranya adalah, Kain, Habel, dan Set. Didasari rasa iri hati, Kain membunuh adiknya Habel, dan lari ke arah timur. Di timur, Kain bertemu para malaikat yang diusir dari surga. Mengetahui bahwa Kain adalah putra Adam, para malaikat yang disebut juga para penjaga, melindungi Kain dan membantu Kain membangun peradaban yang sangat maju. Namun, sifat jahat yang dimiliki Kain, tidak berubah dan menurun kepada keturunannya. Hingga, kejahatan itu menyebar dan menyelimuti dunia. Hanya dari garis keturunan Set, anak terakhir Adam, yang melestarikan dan menjaga semua yang tersisa dari penciptaan. Kisah ini, dimulai di tanah suci yang dijaga keturunan Set. Tanah yang sangat kaya, akan batu mulia yang disebut dengan nama Zohar. Terlihat seorang Noah muda, duduk bersama ayahnya di perbukitan. Lameh, putra Metushelah, hendak mewariskan tugas menjaga dunia kepada putranya. Lalu ia mengeluarkan kulit ular dari surga, yang hendak diwariskan kepada Noah muda. Di saat Lameh hendak mewariskan tahtanya, mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Tamu itu adalah Tubal Kain, manusia dari garis keturunan Kain, anak Adam yang pertama. Mereka hendak menguasai tanah suci yang dijaga keturunan Set. Tubal Kain semakin tertarik setelah ia melihat tanah suci keturunan Set, kaya akan batu mulia Zohar. Ketika Lameh mencoba menghalau Tubal Kain dari tanahnya, Tubal Kain malah membunuhnya. Tak hanya itu, Tubal Kain juga merampas sisik ular dari surga, yang diwariskan oleh Set, putra Adam. Noah yang melihat ayahnya dibunuh dari balik batu, memilih untuk kabur. Puluhan tahun kemudian, terlihat Noah sedang bersama kedua putranya, yang bernama Sem dan Ham. Noah melihat Ham memetik bunga di tanah. Ia memberitahu Ham bahwa mereka tidak boleh merusak apa yang telah diciptakan, kecuali mereka butuh dan mereka perlu. Setelah itu, Noah melihat bunga yang dipetik Ham, tiba-tiba mekar kembali, setelah setetes air dari langit jatuh di atasnya. Ia pun panik dan langsung mengajak kedua putranya untuk pulang. Tiba-tiba, terlihat makhluk bersisik yang ketakutan dan terluka. Noah meminta kedua putranya untuk bersembunyi. Lalu, Noah pergi mengejar makhluk itu. Ia melihat bahwa makhluk itu terkena tombak dari para pemburu. Namun, ketika ia hendak mencabut tombak si pemburu, hewan itu mati. Tak lama kemudian, ia mendengar ada orang yang menyapanya dari belakang. Ia mencabut tombak yang tertancap di hewan itu, dan bangkit menghadapi ketiga pemburu itu. Mereka tiba-tiba menyerang Noah. Untungnya, mereka bisa dilumpuhkan oleh Noah, lalu dibunuhnya. Sesampainya di rumah, Noah menceritakan akan ketakutannya terhadap para pemburu. Ia tak ingin putranya sampai melihat pembunuhan. Ia juga menceritakan tentang bunga yang tiba-tiba mekar kepada istrinya. Sebuah hal yang sangat mustahil menurut Noah. Melihat Noah yang resah, Lameh meminta Noah untuk beristirahat dan tidur. Noah bermimpi melihat ular yang menggoda Hawa, gunung tempat kakeknya, tanah dipenuhi darah, serta seluruh makhluk yang lenyap tenggelam. Ia mendapat penglihatan dari Sang Pencipta, bahwa dunia akan dihancurkan.
Keesokan harinya, Noah mengajak istri dan ketiga puteranya untuk pergi ke gunung yang ada di dalam mimpinya. Di sepanjang perjalanan mereka, Noah menyaksikan kekeringan yang melanda bumi, serta lubang-lubang tambang terbengkalai akibat keserakahan manusia. Noah melihat sekelompok keluarga yang tewas karena dirampok. Salah satu putra Noah, Sem, temukan seorang gadis belia yang masih hidup. Dan gadis yang bernama Ila itu memiliki luka parah di perutnya. Ketika sedang mengobati Ila, tiba-tiba, koloni perampok terlihat dari atas bukit mengincar mereka. Noah memutuskan membawa Ila dan mengajak keluarganya lari, hingga mereka sampai di tanah para penjaga. Sang malaikat yang terusir, dan menjadi raksasa batu. Mengingat Watchers tidak ramah dengan anak Adam, Name istri Noah, sempat menolak untuk masuk ke dalam tanah itu. Tetapi, Noah tetap mengajak masuk ke tanah para malaikat batu. Para perampok sempat berhenti mengejar Noah yang masuk ke tanah The Watchers. Namun sebagian dari mereka tetap memaksa masuk. Sadar masih terus diikuti, Noah berpesan kepada Sem agar menjaga keluarganya, karena Noah hendak bertarung. Ketika Noah hendak melawan para perampok, perampok itu lari ketakutan melihat malaikat batu berdiri di belakang Noah. Alhasil, Noah dihantam oleh malaikat batu itu hingga pingsan. Setelah Noah sadar, ia melihat Watchers mengurung mereka di lubang kematian. Tiba-tiba, para Watchers hadir menyidang keluarga Noah. Namun Noah menjelaskan bahwa ia harus bertemu kakeknya, Methuselah. Samyaza, pemimpin para Watchers, murka melihat anak Adam di tanahnya. Ia kesal mengingat Adam dan Hawa yang melanggar larangan Sang Pencipta. Noah kembali menjelaskan bahwa Sang Penciptalah yang mengutusnya menemui Methuselah. Mendengar hal itu, Samyaza semakin tidak percaya dan pergi meninggalkan keluarga Noah. Saat malam tiba, Noah mencoba menyanyikan lagu untuk putri angkatnya, Ila. Tiba-tiba, malaikat batu yang bernama Ok datang menghampiri mereka. Ok meminta Noah untuk mengikutinya, dan menuntun keluarga Noah menuju pegunungan yang mereka tuju. Karena heran, Sem menanyakan alasan malaikat Ok membantu keluarga mereka. Lalu sang malaikat menceritakan kisah epiknya di masa lalu. Dulu, Sang Pencipta menciptakan bangsa Ok di hari kedua, di waktu yang sama saat Sang Pencipta menciptakan langit. Bangsa Ok ditugaskan untuk mengawasi Adam dan Hawa. Namun, mereka melihat kelemahan dari cinta manusia. Hingga satu ketika, mereka melihat Adam dan Hawa diusir dari surga, membuat mereka merasa kasihan. Bangsa Ok awalnya adalah malaikat yang diciptakan dari cahaya. Namun, bangsa mereka memilih turun ke bumi untuk membantu Adam dan Hawa. Mereka memilih ikut campur di atas hukuman yang sedang dijalani manusia, padahal mereka tahu hal itu sangat dilarang oleh Sang Pencipta. Hingga pada saat mereka turun ke bumi, Sang Pencipta marah dan menghukum mereka. Alhasil, sinar terang di seluruh tubuh mereka habis dibelenggu lumpur dan batu dari bumi. Tetapi hal itu tidak mengurungkan niat mereka untuk membantu umat manusia. The Watchers atau para penjaga mengajari anak-anak Adam segala hal tentang penciptaan. Hingga anak-anak Adam berhasil membangun peradaban yang sangat maju. Namun, pengetahuan yang diberi para penjaga disalahgunakan oleh anak-anak Adam dari garis keturunan Kain. Mereka berbelok arah dan membunuh para Watchers. Untungnya, The Watchers dilindungi oleh manusia generasi ke-7 dari garis keturunan Seth. Manusia itu bernama Methuselah, yang merupakan kakek dari Noah. Methuselah membantai semua serdadu garis keturunan Kain. Ia melawan semua bala tentara Kain demi melindungi malaikat batu. The Watchers yang masih hidup, terpenjara selama beberapa generasi di dalam kulit batu, yang mereka hasilkan dari menolong manusia. Hingga pada akhirnya, para malaikat batu sadar, dan meminta tolong Sang Pencipta, agar membawa mereka pulang. Namun, mereka tak kunjung mendapat pengampunan. Hal itu, membuat The Watchers menyesal, dan menolak untuk mempercayai manusia lagi. Hal yang menjadi alasan utama Samyaza, menolak mempercayai Noah. Namun Ok, kembali melihat sepercik cahaya Adam, di wajah Noah. Hingga membuat ia terpanggil untuk membantu Noah. Karena para penjaga pada dasarnya, hanya ingin mengabdi kepada Sang Pencipta. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di kaki gunung Methuselah. Noah meminta malaikat batu untuk menjaga keluarganya. Lalu, ia pergi menemui Methuselah bersama Sem di atas gunung.
Terlihat Methuselah sudah menanti kehadiran Noah. Bahkan, ia sudah tahu maksud dan tujuan Noah datang menemuinya. Setelah membuat Sem tidur, Noah membuka pembicaraan dengan menceritakan penglihatan yang ia alami. Methuselah bercerita, ayahnya dulu pernah berkata, bila manusia tidak kunjung berubah, Sang Pencipta akan membakarnya dengan api. Sementara, menurut penglihatan Noah, dunia hancur oleh air. Hal yang membuat Noah merasa bimbang, akan penglihatan yang ia alami. Melihat kebimbangan Noah, sang kakek, turun tangan membantu cucunya, untuk memperjelas penglihatannya. Sang kakek, memberi Noah secangkir teh hangat. Ternyata, teh hangat itu membawa Noah kembali ke dalam penglihatan yang ia alami. Bahkan, penglihatan yang ia alami kali ini, semakin jelas. Ia melihat kembali jatuhnya manusia ke dalam dosa, melihat badai, dan melihat seluruh hewan yang tenggelam, berenang menuju benda terapung yang ada di permukaan. Akhirnya, Noah mengerti maksud dari penglihatannya. Sang Pencipta meminta Noah untuk membuat sebuah kapal besar yang bisa membawa semua makhluk-makhluk yang tak bersalah di muka bumi. Karena Sang Pencipta hendak memusnahkan manusia atas ulahnya dengan kekeringan, dan membersihkannya dengan air. Mendengar penglihatan dari cucunya, sang kakek berpesan bahwa Sang Pencipta memilih Noah karena satu alasan. Dan sang kakek memberikan Noah sebuah benih dari surga. Noah akhirnya kembali menemui keluarganya di kaki gunung. Ia menjelaskan bahwa Sang Pencipta telah memilih keluarganya untuk melakukan sebuah tugas besar yang sangat mulia. Noah juga bercerita kepada istrinya bahwa dalam waktu dekat, manusia akan dihukum karena ulahnya, dan kekeringan akan melanda seluruh dunia. Lalu ia mengatakan bahwa mereka akan membangun sebuah kapal yang sangat besar. Kemudian, Noah menanam benih dari surga, pemberian sang kakek. Keesokan harinya, Noah melihat Og diseret Samyaza dan kaumnya. Namun Noah meminta Samyaza untuk membantu dirinya. Noah meminta Samyaza untuk melayani Sang Pencipta bersamanya. Samyaza tentu tidak percaya, dan membuat dia semakin marah. Saat Samyaza hendak menyerang Noah, tiba-tiba, mata air muncul di tengah-tengah kemarahan Samyaza. Yang menjadi sebuah pertanda bagi Samyaza, bahwa Noah adalah utusan Sang Pencipta. Seketika, gurun yang hitam itu menjadi sebuah hutan hujan yang sangat lebat. Melihat sebuah pertanda dari Sang Pencipta, Samyaza meminta kaumnya untuk membantu Noah. Aliran mata air Noah terus mengalir ke berbagai penjuru dunia, yang juga menjadi arah untuk para hewan menuju bahtera Noah. Sebuah mukjizat dari Sang Pencipta. Beberapa tahun kemudian, terlihat Sem dan Ila sedang berkembang biak di kedalaman hutan. Tiba-tiba, sebuah mukjizat terjadi di depan mereka. Sem dan Ila melihat koloni unggas memasuki bahtera mereka. Hebatnya, koloni unggas yang masuk di bahtera mereka, berbaris rapi di tempat yang sudah keluarga Noah sediakan. Lalu keluarga Noah menidurkan koloni hewan, dengan memberikan asap dari ramuan yang dibuat oleh Nameh. Melihat Sem memiliki Ila, dan seluruh hewan yang masuk ke bahtera berpasang-pasangan, si Ham menanyakan jodohnya kepada Noah. Sadar akan ketakutan yang dialami putranya, Noah menenangkan dengan menjelaskan bahwa Sang Pencipta akan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Tiba-tiba, seluruh hewan yang melata, melompat dan merayap, datang menghampiri bahtera Noah. Istri Noah kaget melihat ular ikut di dalam bahtera mereka.
Di kedalaman hutan, di saat keluarga Noah sedang bekerja, mereka kembali kedatangan tamu tak diundang. Tamu itu adalah Tubal-Kain, orang yang telah membunuh Lameh, ayah Noah. Tubal mengatakan, jika sebenarnya ia tidak percaya akan mukjizat, namun saat ia melihat seluruh hewan yang datang menuju Bahtera Noah, ia berpikir harus mengetahui alasannya. Lalu Noah menjawab, jika di tanahnya tidak ada tempat untuk bangsa Kain. Mendengar hal itu, si Tubal langsung mengklaim bahwa semua yang ada di atas bumi adalah miliknya. Dan ia berkata, Noah tak bisa berlindung darinya menggunakan benteng yang sedang ia bangun. Kemudian Noah menegaskan, bahwa yang sedang ia bangun bukanlah benteng untuk berlindung darinya. Namun, bahtera untuk menyelamatkan seluruh makhluk yang tidak bersalah, saat air datang, untuk melenyapkan orang-orang jahat di dunia ini. Tubal menjawab, jika Sang Pencipta tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Lalu, si Tubal meludah, dan mengutuk Sang Pencipta. Terkutuklah jika aku tidak ambil apa yang aku mau. Sambut Noah, menyambung kutukan si Tubal, hingga membuat si Tubal heran. Noah akhirnya menegaskan bahwa dia adalah putra Lameh, garis keturunan Set, yang ke-8. Dan Noah meminta garis keturunan Kain untuk kembali ke kotanya. Karena menurutnya, Sang Pencipta telah menurunkan hukuman untuk mereka semua. Seketika emosi si Tubal memuncak. Melihat Noah sendirian, Tubal-Kain mengancamnya. Lalu Noah bersaksi bahwa ia tidak sendirian. Para malaikat batu, tiba-tiba muncul di hadapan si Tubal dan anak buahnya. Meskipun telah melihat kaki tangan Sang Pencipta membantu Noah, si Tubal tetap memaksa merampas bahtera Noah. Kemudian Noah mengajak keluarganya masuk bahtera dan pergi meninggalkan Tubal yang sedang murka. Tubal berjanji, ia akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat dan lebih banyak. Tubal bahkan bersaksi bahwa ia tidak takut akan mujizat Sang Pencipta. Sang malaikat batu yang menahan Tubal, marah mendengar kesaksian Tubal. Hingga ia menatap tajam wajah Tubal. Akhirnya, Tubal kembali masuk ke dalam hutan dan segera membentuk bala tentara untuk menghadapi malaikat batu yang menjaga Noah. Tubal-Kain kembali masuk ke hutan untuk membentuk serdadu terlatih, guna merubuhkan The Watchers yang melindungi Noah. Bahkan demi memenuhi obsesinya, si Tubal menyediakan makanan untuk mereka yang bisa bertarung, dan mengurung sebagian dari kaumnya yang ia anggap beban. Saat ia sedang sibuk dengan obsesinya, si Tubal mendengar kekacauan dari tengah-tengah bangsanya dan pada saat yang sama, Noah keluar dari bahteranya. Ternyata, bangsa Kain menghalangi koloni mamalia menuju bahtera Noah. Sebuah mukjizat yang kembali diperlihatkan Sang Pencipta kepada Tubal-Kain. Ia menyaksikan koloni mamalia berbondong-bondong menuju bahtera Noah, tanpa ada kericuhan. Berbeda 180 derajat dengan keadaan kaum yang ia pimpin. Tubal menyaksikan tangisan dari setiap wanita di kaumnya. Teriakan-teriakan kelaparan menghiasi telinganya. Bahkan, pembunuhan sesama mereka terjadi di depan matanya. Namun, hal itu tidak kunjung membuat si Tubal sadar, betapa murkanya Sang Pencipta, kepada dirinya. Cerita berlanjut di bahtera Noah. Ila, menghampiri Noah yang sedang bekerja di dalam bahtera. Ia membuka pembicaraan, dengan membahas tentang kejadian yang akan datang. Di sela-sela pembicaraan, ia meminta Noah untuk mencarikan istri bagi putranya Sem. Karena menurutnya, ia tidak bisa memberi Sem keturunan, dan tak pantas untuk menjadi penerus generasi kaum Set. Meskipun sudah dibujuk Noah, Ila tetap bersikeras dan pergi meninggalkan Noah. Hingga di malam harinya, Noah memutuskan pergi ke desa terdekat, untuk mencari istri bagi putra-putranya.
Tetapi sebaliknya, Noah malah menyaksikan kejamnya manusia di dalam kaum yang ada di depannya. Ia menyaksikan manusia yang saling bunuh dan memperdagangkan wanita demi sepotong daging. Noah melihat betapa buasnya kaum Kain, yang memperebutkan seekor hewan dan memakannya mentah-mentah seperti hewan. Noah kembali melihat salah satu pria yang memperebutkan daging, berlari dan sembunyi sambil memakan daging mentah. Namun, ketika pria itu berbalik arah, ternyata pria itu adalah sisi lain dari Noah yang menjadi manusia sangat kejam. Noah kembali mendapat penjelasan dari mimpinya. Tanah berdarah yang ia injak di dalam mimpinya, ternyata gambaran dari sifat manusia yang serakah, dan tak pernah merasa puas, dan terbakar oleh sifat itu sendiri. Keesokan paginya, Noah kembali ke Batra dan meminta keluarganya untuk segera menunaikan tugasnya. Melihat Noah datang dari kedalaman hutan, Ham segera menghampiri Noah dan menanyakan di mana calon istrinya. Noah menjelaskan bahwa Sang Pencipta akan memberi apa yang mereka butuhkan. Ham tidak terima akan sifat Noah, yang terlihat mengabaikannya dan pergi ke kedalaman hutan. Namen yang melihat hal itu, menanyakan alasan Noah, yang tiba-tiba begitu dingin. Noah menjelaskan bahwa ia melihat kejahatan tidak hanya ada di dalam kaum Kain, tapi ada juga di dalam kaum Set. Ia melihat sifat Sem yang dibutakan oleh keinginan, Ham yang serakah, Japet yang hanya ingin bersenang-senang, dan Namen yang rela melakukan hal apapun demi ketiga putranya. Ia menyadari, mungkin air bisa menenggelamkan jutaan manusia yang ada di bumi. Namun, air tidak bisa menghilangkan sifat buruk manusia yang ada di dalam keluarganya. Kemudian, Noah meninggalkan Nameh, dan pergi masuk ke bahteranya. Saat Ham pergi ke hutan, Ila mengikutinya. Sementara Nameh, pergi menemui Metuselah di gunungnya, dan memasuki goanya. Nameh, melihat Metuselah yang terbaring lemah di dalam goanya. Lalu ia menceritakan, akan sikap Noah yang enggan mencarikan istri, untuk putranya Ham dan Japet, serta Sem yang memiliki kekasih yang mandul. Nameh meminta Metuselah untuk membantunya. Nameh menjelaskan, bahwa ia tidak ingin putranya mengalami penderitaan seumur hidupnya. Menanggapi hal itu, Metuselah menjelaskan bahwa keputusan, hanya ada di tangan Noah. Karena Noah lah yang terpilih. Dan Metuselah, tak bisa ikut campur dalam keputusan Noah. Ternyata, Ham pergi mencari pasangannya, dan masuk ke dalam desa Kain. Setibanya di sana, Ham melihat kekacauan yang terjadi di tengah-tengah peradaban kaum Kain. Ham yang kebingungan, tergelincir ke dalam tempat pembuangan mayat. Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba, seorang gadis belia yang juga terjebak, keluar dari tempat persembunyiannya. Gadis itu bernama Nael. Nael cerita, jika seluruh keluarganya tewas dibunuh. Mendengar hal itu, Ham meminta Nael, untuk ikut dengannya ke Batra. Di sisi lain, Noah meminta Sem untuk mencari Ham dan Ila. Saat Ila sedang mengejar Ham, ia tak sengaja bertemu dengan buyut mereka, Metuselah. Melihat Ila yang ada di depannya, Metuselah meminta Ila, untuk membantunya mencari buah beri. Kemudian, saat Ila hendak pergi, Metuselah meminta izin untuk memperbolehkan dirinya memberkati Ila. Lalu ia menyentuh bekas luka di perut Ila, yang menyebabkan ia mandul. Ila seketika merasa kesakitan, dan mendengar suara Sem memanggilnya dari kejauhan. Ternyata, luka Ila, telah disembuhkan Metuselah. Sadar jika lukanya telah sembuh, ia pun lari menghampiri Sem, dan bercocok tanam di tengah-tengah rimbunnya hutan. Noah menutup pintu terakhir di bahteranya. Tiba-tiba, dia melihat awan gelap menyelimuti langit, dan setetes air menimpa wajahnya. Yang menjadi pertanda baginya, jika hukuman yang dijanjikan, mulai diturunkan.
Noah seketika panik, mengingat putra-putranya yang masih berada di dalam hutan. Di tengah-tengah kekacauan bangsanya, terlihat Tubal, yang kembali mengutuk Sang Pencipta. Ia murka melihat Sang Pencipta yang mengabaikan dirinya. Tubal pun keluar dari tendanya, dengan membawa senjata yang telah diisi batu mulia Zohar. Sambil mengutuk Sang Pencipta, Tubal Kain meminta jawaban, dengan menembakkan logam mulia Zohar ke langit. Ia menyaksikan kaumnya yang kacau dan ketakutan. Tubal pun sadar, bahwa kaumnya akan ditenggelamkan. Lalu, dia memimpin bala tentaranya untuk menyerang Noah dan para penjaga. Di sisi lain, Noah yang panik, memutuskan untuk mencari Ham, ke dalam hutan. Namun saat dia tiba di hutan, dia melihat serdadu Tubal berlari menghampiri bahteranya, dan ada Ham yang mengajak seorang wanita. Tetapi, Sang Pencipta tak mengizinkan Ham, untuk mengajak Nael. Saat Ham dan Nael berlari menuju bahtera, kaki Nael, tiba-tiba terjebak di perangkap hewan. Ham terus-terusan, mencoba untuk melepaskan kaki Nael dari perangkap, namun tidak bisa. Lalu Noah datang, dan Ham meminta Noah untuk membantu Nael. Ketika ia hendak membantu Nael, ia melihat serdadu Tubal Kain yang semakin dekat, dan Noah memilih mundur meninggalkan Nael. Alhasil, Nael tewas terinjak serdadu Tubal Kain, hingga membuat Ham sakit hati dan dendam kepada Noah. Ham yang kecewa, lari meninggalkan Noah di hutan. Di sisi lain, para penjaga sudah mempersiapkan diri mereka untuk mengabdi kepada Noah, utusan Sang Pencipta. Malaikat batu mulai menghantam serdadu Tubal yang hendak memasuki bahtera. Tiba-tiba, Noah memanggil Samyaza dari tengah-tengah kerumunan. Samyaza meminta Noah untuk masuk ke bahtera, karena Ham sudah di dalam bahtera.